Dan saat ini kita menindaklanjuti masalah remunerasi buat pegawai unit parkiran, di mana pada rapat pertama tanggal 3 Mei di situ telah kita bahas masalah mekanisme pembunuhan saldo kas yang akan kita gabungkan dengan omset yang akan kita gunakan untuk remunerasi biar kita bisa mendapat nilai sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi dengan berjalannya perbaikan yang kita lakukan setelah kita rapat di ruang ini, ada masukan dari Kepala Dinas dari Biro Hukum mengenai dari perbaikan yang berjalan tersebut, Pak. Di mana disebutkan pada nota dinas dari Biro Hukum tersebut bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 24 Permendagri dengan teknis keuangan badan layanan umum daerah, nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya. Sesuai hasil penelitian atas substansi materi peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan pasal 2 ayat 2 diatur bahwa nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan atau hasil usaha lain ditambah saldo kas. Secara yuridis perusahaan tersebut tidak sesuai dengan pasal 1 angka 24 Permendagri nomor 1 tahun 2007. Oleh karena itu berkenaan dengan hal tersebut, perbaikan tersebut belum dapat diparaf oleh Biro Hukum karena perlu penjelasan lebih lanjut terkait perumusan tersebut dan dapat dikoordinasikan dengan lebih lanjut oleh SKPD, UKPD dan instansi terkait. Jadi demikian Pak, itu permasalahan kita sekarang, Pak. Kan sudah setuju kan yang mau dari pendapatannya? Betul, waktu kita rapat itu sudah setuju, Pak. Cuma pas dengan perbaikan ini berjalan, ada masukan lagi dari Biro Hukum demikian, Pak. Coba Biro Hukum belajarnya. Masalahnya apa? Baik, Pak. Di dalam ketentuan pasal 1 angka nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan atau hasil usaha lain. Nah, di dalam perbal itu tidak sesuai dengan Permendagri, Pak. Jadi memang kami menyarankan waktu itu kalau terutama dari BPKP, Pak, ada masukan ini bisa diteruskan, mungkin dari Biro Hukum tidak ada masalah. Kita hanya minta pendapat dari unsur pemeriksa saja, Pak, karena secara yuridis tidak sesuai dengan Permendagri nomor tersebut. Demikian, Pak. Sekarang gini, yang penting kan angkanya, Pak. Ya. Kalau itu tidak boleh, 60% dinaikkan boleh nggak? Sebenarnya kan dikategorikan omset juga, Pak, karena sisa dari omset tahun lalu akan kita gunakan. Kalau hukum betul, pasti benar. Ini sisa juga sama seperti APBD, ada silpa ya harus masuk ke, mesti dianggarkan. Dia tidak bisa mengatakan silpa ini saya bagi-bagi gitu, nggak ada itu rumus itu. Dia tetap sama. Sekarang makanya mesti cari. Yang penting gimana caranya kan supaya penghasilan yang di lapangan tidak kecewa kan, Pak. Masa omset saya naik, income saya malah turun. Kan itu aja. Nah, kita diformulasikan seperti apa. BPKD bisa nggak kasih? Bisa. Begini, Pak. Sebetulnya ini kan karena selama ini komponen pendapatan itu, Pak, ditambahkan dari APBD sehingga hasil perkaliannya lebih besar, kan gitu. Kedepan memang harapannya sebagaimana 2013 ada diharapkan kemandirian gitu, dan komponen APBD itu dikurangi lah, atau paling tidak bertahap. Kalau sekarang langsung zero, Pak. Khusus untuk 2013 mungkin apapun ceritanya, walaupun 60% itu Pak dinaikkan menjadi 90% pun itu tidak akan mengejar perkalian itu hasilnya ke remunerasi yang dikalikan
sebagaimana harapan yang sudah pernah diterima gitu Pak. Walaupun dinaikkan sampai dengan 90%. Mungkin untuk treatment ke depan ada perubahan. Satu, memang sudah berproses tarif ya Pak. Tarif sudah berproses Pak. Kemudian memang komponen itu sangat jauh, jadi berbeda, seolah-olah menjadi hampir 2 kali Pak. Satu penerimaan layanan, kemudian yang satu lagi penerimaan yang dari APBD gitu Pak. Nah, ini memang ada case yang agak ini di parkir ini. Jadi perlu ada, kalau 2013 memang perlu ada treatment khusus mungkin Pak. Apakah itu suntikan, tapi di luar daripada remunerasi itu Pak. Mungkin apakah memang dia dibebankan dari APBD khusus untuk ini, tetapi apakah masih bisa masuk di perubahan itu aja. Sehingga seperti perlakuan kita yang di puskesmas. Kalau tidak bisa masuk, ya kan harus undang rapat BPKP. BPKP. Iya. Oh, jadi gimana Bu? Iya Pak. Jadi ini sebelumnya mungkin kami sampaikan salam dari Pak Yusuf Pak. Kalau nggak beda mana PT. Juga dari Pak ya, Presiden, sehingga beliau menghadirkan kepada kami. Kami sudah mendapat materinya kemarin, jadi sempat mempelajari. Rupanya memang ini kan ada kesalahan di bidang dari sisi perumusan formulasi remunerasinya. Kalau kita lihat dari sejarah pergubnya, sebenarnya pergub ini kan lahir untuk remunerasi tahun 2010. Jadi acuannya sebenarnya harusnya mengacu ke Pergub 106 tahun 2008 tentang PPK Group. Gitu. Di sana sebenarnya sudah diatur secara jelas mengenai dasar perhitungan remunerasi itu adalah berasal dari omset gitu. Nah, di situ itu yang jadi miss sehingga terbawa sampai dengan sekarang. Akhirnya kemarin ketemu sampai ke temuan BPK kan, sampai ke ini definisi daripada perhitungan remunerasi ini kenapa dari pendapatan yang didefinisikan salah satunya adalah unsur subsidi APBD, gitu kan? Ternyata kan itu harus dikeluarkan dari subsidi APBD itu. Itu memang harus diperhitungkan murni dari omset. Artinya ini dikembalikan lagi ke Pergub 106-nya. Dikembalikan ke Pergub 106-nya yang notabene Pergub ini memang sesuai dengan Permendagri 61 tahun 2007. Itu yang satu. Nah, berarti sekarang ini kan sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur, sekarang bagaimana kita menutupi. Kemarin saya dapat informasi, Bu, bagaimana kalau ini kita tutup dari saldo kas kita gitu ya, Pak Andrew ya. Dari saldo kas kita. Nah, masalah ditutup dari saldo kas ini sebenarnya bisa. Bisanya apa? Karena memang ketentuan dari grup itu dia mempunyai fleksibilitas untuk bisa menggunakan langsung. Untuk bisa menggunakan langsung seluruh pendapatannya. Itu sudah di Permendagri-nya demikian, kemudian di Pergubnya juga sudah mengatur demikian, artinya sudah mengacu lah ke Permendagri-nya. Itu satu. Tapi sekarang permasalahannya bagaimana dengan formulasi ini? Formulasinya ini apakah masih bisa berlaku? Kalau formulasinya masih seperti ini, walaupun pendapatan sudah diganti omset, ini akan timbul ketimpangan, kesenjangan. Kesenjangan artinya seperti yang disajikan oleh data dari BP Parkir, itu yang dulunya terima sekian, sekarang kok jadinya turun. Oleh karenanya ini menurut kami mestinya perlu ada kajian Pak lebih lanjut mengenai formulasi remunerasi ini sehingga bisa win-win solution gitu. Artinya tidak timbul gejolak di kalangan bawah. Artinya perlu kajian lebih lanjut karena ternyata kan di sini masih banyak lah yang bisa diolah lagi dari rumusan ini gitu Pak. Dari rumusan ini masih banyak yang bisa diolah. Ada beberapa unsur yang bisa dimasukkan sesuai dengan Permendagri 61-nya maupun nanti di 165 mungkin ya. 165 juga diatur. 165 ini merevisi 106 Pak. Yang dari 2008. Jadi menurut kami itu sepertinya memang perlu kaji ulang terhadap formulasi ini
Tapi kalau untuk istilahnya darurat menggunakan langsung dari kasnya itu diperbolehkan, cuman ini mesti kita lihat dari sisi yang berbeda gitu Pak ya, penggunaan kasnya dengan formulasi dari remunerasinya. Mungkin sementara seperti itu. Ini udah terlanjur salah sebenarnya. Iya. Ini ada terlanjur yang salah. Nah kita perbaiki di lapangan tuh merasa gajinya turun. Nah soalnya kita tidak kasih, ada sih caranya gimana? Ya sudah, pakai saldo aja bayarkan gaji, soalnya bonus kan boleh diputusin aja dulu. Cuman untuk kelanjutannya ke depan Pak mesti Nah, dirumuskan kelanjutan ke depan Iya. itu memang rumusannya harus dirubah. Iya. Soalnya kalau kita mau jujur ya di lapangan, sebetulnya rumus itu nggak salah. Kita punya omset itu, Iya. omsetnya yang dicuri masa di lapangan. Kita ngomong jujur ya Pak Enrico ya, omsetnya yang dicuri. Jadi sekarang tergantung kita kebijakannya sekarang. Kita bisa saja, ya kalau kurang berapa kalau sih gampang kalau sampai dari rumah kurang. Kita naik KBT, gajinya ya digedein. Langsung ya. Selesai kan? Iya. Cuma persoalannya sekarang worth it nggak? Gaji digedein lagi, kalau dia nyolong lagi gitu. Iya. Ini kan persoalan di lapangan nyolong Pak. Kita kan punya data Pak, harus hilang berapa di lapangan Pak. Jadi sebenarnya dengan konsep ini tuh kita harapkan ada rangsangan. Supaya ada omset ini, ada rangsangan gitu loh. Tapi persoalannya kalau rangsangan namanya omset, kalau saya nilai lebih baik, kalau saya jauh-jauh, anak pemulung saja yang umur 12 tahun, 13 tahun. Yang tua juga lah, kita pindahkan rumah susun, kasih dia kerja di KBR, hampir 75.000 sehari. Malas. Kenapa? Dia di pinggir jalan seenaknya nggak diatur pagi sampai sore, kok 150.000. Yang mana mau 75.000? Ini kan gitu loh Pak, ini yang mesti kita set. Kita ngerti, kita turun ini. Nah, kenapa turunnya? Karena kecil. Jadi kita ada uang laki-laki begitu. Gaji resmi itu kasih suami. Ini uang kenakalan saya nih yang saya dapat gitu. Hampir seluruh Indonesia mirip kasusnya. Mau di rumah sakit puskesmas semua mirip. Nah uang-uang didapat itu nggak berasa gaji. Saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya dulu punya sopir lama. Kalau saya hitung gaji dia dulu, orang gaji cuma 1 jutaan bawa pulang 2 juta. Dia bisa bawa pulang 4-5 juta. Kenapa? Dari mana? Kalau pulang malam saya kasih 100. Itu sopir nggak merasa dapat duit. Lucu kan? Akhirnya saya belajar udah pakai cara kantor aja. Jalan kantor kamu lembur, kamu isi, saya paraf, bayarnya per minggu. Langsung lihat itu duit, dia ngerasa duit. Yang tiap hari punya duit ini bukan duit itu. Nah itu yang terjadi di lapangan kita Pak sebenarnya sekarang hari ini. Ada preman. Nah soalnya konsep ini tuh maksudnya ke situ. Tapi karena ada pernah kesalahan, namanya orang duit itu walaupun udah nyolong yang tidak halal pun ini kurang tetap. Nah, jangan lihat. Makanya kita harus selesaikan. Nah kalau ini nggak selesai, memang kita mesti buang. Kita udah kasih full dulu lah. Kami udah 8 bulan di sini, sama seperti sampah. Dalam 8 bulan kita kasih full dulu. Kalau nggak benar Pak, Anda pakai preman, aku pakai aparat Pak. Kau pasang senjata. Daripada saya mesti ngabisin gaji duit ke UPT. Betul, kan logika Bu ya. Sekarang saya mesti keluar uang nih, bayar gaji UPT, ini masih dapat bonus. Oh buang aja semua orang UPT, PNS, kurangin semua. Buang aja. Ke damkar kemana, kurang orang, ke hansip kemana semua. Ini gimana? Kasih preman. Panggil preman mana? Lu sini lu beresin ya. Kalau saya nggak mau keluar duit aja. Jadi lebih baik keluar duit. Mari dia bisa stop. Panggil bos perumahan. Kamu garansi dia bang, garansi ke saya. Kalau dia nggak bayar, kamu yang kena. Jalan semua parkir. Gak usah pusing kita. Nah, maka kita juga nggak pengen orang udah mengharap duitnya kepotong gitu. Jadi kita harapan kita tuh soal pendapatan itu, soal parkir yang lebih rapi, yang lebih ini. Jadi di lapangan itu masalahnya parkir liar luar biasa, dibiarin. Saya cuma bencinya macet. Soalnya kita bukan soal duit sekarang. Itu orang kita ngomong kok kita ngomong sama kayak RSUD kan. Kita mesti keluar 100 miliar lebih tiap tahun.
Tapi orang kelas 3 masih dikerja-kerjain dulu, ya marah saya. Saya suka panggil dokter-dokter gini deh, dokter-dokter yang hebat. Sore kalian praktek. Ini kan rumah sakit kami masih keluar 200 miliar. Sekarang kami, kalau saya bilang dari rumah rahasia deh, ini semua kasih Anda aja di rumah sakit. Kasih Anda saja, operasikan. Kita hitung bisnis. Kamu mau bayar berapa, saya bayar berapa. Hitung-hitungan aja nih bisnis nih. Jadi kalau ada orang sakit, hitung-hitungan bisnis saja. Tapi 100 miliar saya stop. Karena ini barang kami, kalau ada untung bagi setengah-setengah. Fair kan? Berani nggak? Nggak ada yang berani. Benar. Saya tantang dari kenapa? Nggak mampu. Lebih enak tetap status pemerintah, nyolong jalan aja, ini juga bayar. Saya udah hitung satu rumah sakit saya 100 miliar lebih. Kamu nggak untung pun nggak usah bagi lah. Kamu mau makap aja. Yang penting saya nggak keluar 100, saya untung 100 loh satu rumah sakit. Kalau kayak 500 miliar setahun. 5 tahun di sini 2,5 triliun saya hemat. Parkir sama sekarang. Kami mesti suntik uang kepada parkir nih. Saya solusi gampang Pak. Ya APD aja di perumahan. Jadi naikin kekurangan. Untuk yang bulan ini naikin. Selesai kan? Berarti ada APBD lagi. Oh iya. APBD-nya kosong kemarin. Masalahnya kemarin APBD kan sudah nggak dapat lagi subsidi. Ya, makanya kalau mau misalnya kita tinggal naikkan di yang PNS ya, kita naikkan, kita kasih. Cuma bukan itu, sama seperti sampah. Kami ini gini Pak. Jadi dalam konsep kami dengan Pak Gubernur itu, kami bukan seperti orang politik sudah sekarang kami berpikir. Kami tidak peduli 2017 kalian nggak mau pilih kami, nggak peduli. Tapi dasar yang benar mau kita letakkan. Jadi yang salah-salah dulu ini mau kita lempengin nih. Makanya kita tabrak dari oknum aparat, oknum melarat aparat, oknum konglomerat kita tabrak tuh. Kan nggak ada pilihan. Jakarta ini semua tahu selesai masalah itu mudah kok Jakarta. Betul loh, makanya dari kampanye kami dianggap orang naif kan. Jakarta susah loh, bukan kayak di Belitung loh, kayak Solo loh. Kok santai-santai, lebih gampang Jakarta sih. Kenapa? Orangnya lebih pintar, lebih banyak, kajiannya lebih lengkap. Belitung nggak ada kajian. Saya ngomong sama 10 orang, 8 orang ya mirip-mirip saya, jadi cuma 2 lebih pintar. Kalau sini ngomong sama 10 orang, 8 lebih pintar dari saya. Makanya Jakarta lebih gampang. Jakarta cuma modal nyali doang, lu berani mati nggak urusan begini? Nyenggol semua orang, kalau berani selesai kok. Mau ke depak di sini, nggak peduli. Nah bisa selesai tuh. Kalau kita boleh takut ini, nggak selesai Jakarta. Tabrak aja terus sudah, kita nggak mau tahu. Mungkin kalau ada nyala kita tabrak, nah kita kasih full ini. Jadi kalau kayak gini, BPKP ada. Kalau saya tinggal gini sih nggak mungkin bisa sama Bu ya. Kecuali dia pakai yang saldo kasih itu ya. Nggak bisa juga ya. Kalau rumah sama sulam kan memang harus udah itu. Nggak, masanya lebih kecil. Iya. Setelah dibenerin, ini kan ada kesalahan pergub sebetulnya istilahnya nih. Iya betul Pak. Nggak ada kesalahan pergub. Makanya mungkin yang sekarang ini masukan aja mungkin ya, bisa diupayakan supaya win-win solution itu dari formulasi ini Pak. Formulasi ini mungkin ditambahkan satu unsur apa gitu, sehingga besarannya itu tidak jauh berbeda dari yang lama. Mungkin upayanya Bisa tambah tunjangan, situ. Pak. Nah itu. Nggak boleh udah ada tunjangan lagi TK itu ya. Kalau persentase kita dulu memungkinkan nggak? Tapi tadi mau rubah berapa persen juga sama Tidak aja. bisa. Jadi kalau kita rubah 85, paling nggak kita bisa mencapai sama-sama tahun-tahun lalu. Nah, prosentase ini juga sudah terikat di pergub Pak masalahnya. Jadi Pedoman pergubnya itu. harus revisi lagi yang pergub 165-nya ya. Nah, 165-nya harus revisi lagi gitu. Karena terikat di 60 itu. Ini yang jadi kalau revisi itu mungkin hanya satu aja lah Pak, yang 148 gitu kan. Iya, maksudnya gitu buat khusus parkir kan, Iya. kalau parkir punya 148. Iya. Belum 148 60% kami pendapatan. Iya. Pendapatan itu omset APBD. Iya. APBD udah nggak boleh kan Tapi sekarang. 60%-nya kan mengajunya di 165. Betul. Itu artinya itu sudah terikat. Betul. Tinggal sekarang menambah satu unsur misalnya. Nah, ditambah satu unsur apa sehingga itu mendekati gitu. Mendekati Iya, yang angkanya tetap lama. 1.000 gitu ya. Mendekati angka yang lama.
Dan rumusan selanjutnya itu kalau bisa itu mengikuti rumusan seperti yang di Permendagri 61. Artinya kan acuan utamanya itu dari besaran remunerasi dari pimpinan DLUD yang bersangkutan, Pak. Setelah itu kan secara bertahap untuk bagian keuangan, dewan pengawas dan sebagainya, jajaran di bawahnya itu prosentase sifatnya. Ya. Nah, itu mengikuti itulah gitu rumusannya. Tapi yang formulasi untuk yang pimpinan ini yang harus dikuatkan dulu. Iya. Itu dulu. Dari BPKB gimana? Nambah ini Pak. Gitu aja. Jadi saya coba menginikan yang proses tahun sebelumnya Pak ya. Proses tahun sebelumnya kan APBD-nya saja Pak sekitar 20-an Pak ya, kalau nggak salah, 21-an. Jadi pendapatannya sendiri pun sudah hampir 20-an gitu. Jadi kalau di total perkaliannya itu pengalinya itu hampir 40-an. Nah, kalaupun kita naikkan prosentase sampai bahkan 90% nggak bakal ketemu Pak. Karena itu besar, sangat besar pengaruh ininya Pak. Jadi mohon maaf gitu, sebetulnya produk kita bukannya salah, tetapi pemasukan indikatornya itu karena ditambahkan APBD sehingga membengkak ini Pak. Dan formulasi ini dengan remunerasi BRU yang lain kita pakai hampir mirip sama sebetulnya. Jadi patokan untuk remunerasi di top BRU seperti itu Pak. Di puskesmas kan mirip. Mirip dan memang itu sama lah boleh dibilang esensinya Jadi sama. puskesmas ditambahkan, kayaknya puskesmas ditambahkan ada TKD-nya langsung ditentukan, bukan dari bagi aja. Jadi ada beberapa komponen. Karena dia kurang, nggak mampu Pak. Sebetulnya secara ini esensinya sama Pak, mohon maaf Bapak. Sebetulnya secara ini esensinya sama. Karena indikator-indikator yang berpengaruh di dalamnya pun sama sebetulnya, apakah itu masa kerja, pendidikan dan seterusnya gitu Pak. Jadi karena besarnya jumlah tadi itu ditambahkan APBD, sehingga ini yang kelihatan agak sangat mempengaruhi signifikan benar gitu. Total mereka menjadi 13 Pak, dari yang tadinya sekitar 19-an gitu. Kan sangat prosentasenya itu sangat signifikan gitu. Nah, memang di dalam ininya kita juga sudah pada waktu perubahan 148 ini juga sudah kita ini kan keren. Tetapi koreksi itu pun maunya kita kan jangan hanya untuk tahun ini, ke depan kan bisa berjalan gitu Pak. Jadi kita rubah ininya pun supaya bisa berjalan terus. Gitu. Terima kasih. Kan kalau kita ngomong kasarnya, kalau APBD kita itu nggak store dari mana? Nggak, kalau kasarnya kita tidak mau kasih APBD pun sudah perwakilan hidup, harus cari formulanya. Gagal satu-satunya, terus sambil berjalannya kita bilang saldo kas itu kan selama ini saldo kas itu kan kayak nggak jelas mau diapain, gimana caranya tuh nggak ada yang tahu. Boleh dipakai kan itu saldo? Boleh. Bisa Pak. Sebenarnya sejak tahun 2008 itu 106 sudah diatur kan di situ fleksibilitas. Jadi kemudahan bagi DLUD itu supaya bisnisnya ataupun pelayanannya berjalan lancar. Jadi diberikan Itu kalau fleksibilitas itu bisa putuskan itu. langsung. Dulu kan tanya kan, khawatir nggak bisa pakai itu kan, minta pakai kan. Ini BPKP juga mau dipakai. Bisa Pak. Ya udah, tinggal dibuat aja bonus apa. Ya kan? Soalnya formula gimana Tapi misalnya? kalau bonus kan nggak bisa terus-terusan gitu. Betul. Iya. Kalau bonus, jadi hanya untuk menutupi sesaat yang sekarang aja. Gitu. Ya nanti juga pasti mentok loh. Iya. Kalau dia kayak gitu, makanya saya bilang kuncinya selesaikan sekarang. Ke depannya itu omset Anda harus naik, Anda bisa hitung. Masalah kita kan omset kita itu yang kita hilang Pak. Ya sama kayak puskesmas lah. Kalau obat yang 70.000 habis ada 820.000 ya. Pemasukan Anda nggak masukkan online. Jadi masalah puskesmas tuh juga. Dia merasa penghasilannya kurang, yang resmi kurang. Yang kasihan yang kerja beneran. Yang tempat yang enak bagi-bagi, ini uang harian tuh hilang Pak. Uang setan yang makan jinmu ya gitu.
Orang lapangan begitu kan, ada yang main gaple, ada yang minum, ada yang kemana-mana, duitnya habis. Jadi itu cuma uang kenakalan akhirnya gimana? Toh uang buat rumah tangga udah aman nih. Ini buat kita uang rokok, uang apalah, uang pergaulan lah. Itu bikin kacau. Jadi Uang laki-laki katanya benar, ini uang laki-laki. wah kenakalan. Uang kenakalan. Jadi nasihat ibu gimana cara kalau kita menggunakan saldo kas itu? Biar nggak benar. Minimal yang tahun ini pakai saldo kas. Bisa. Ada aturannya kan gitu kan Bu. Kalau bisa Tahun besok ini gimana Pak, kan gitu. iya, Mekanismenya aja Bu. kalau menurut kami ini kan sebaiknya secepatnya dilakukan revisi Pergub 148-nya. Ya, sedang jalan juga. Sedang jalan. Juga sedang jalan. Diminta telaah oleh pihak biro hukum agar dikonsultasikan supaya rumusan ini sesuai dengan amanat dari 105 ini dari omset. Nah persoalannya omset kita setelah tidak ditambah APBD kan menjadi nol. Nah, pendapatan APBD kemarin dimasukkan 22 sehingga perkalian 60% menjadi 13,2. Berbanding dengan tahun sebelumnya 119,2 berarti keterparkiran kurang sekitar 6 miliar. Terdapat saldo kas pada kas UPP parkiran sejak dari 8 sampai dengan akhir Desember 2012 namun dalam pelaksanaan eksekusinya kita memang belum mendapat arahan bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana mempertanggungjawabkannya, dengan apa itu bisa digunakan. Nah itu mungkin yang kita mohonkan dalam rapat ini bisa ada solusi. Yang kedua, kita juga sudah melakukan perubahan RBA pada BPKD, jumlah angkanya sudah mencapai 19,2 namun belum bisa kita eksekusi karena dikarenakan kita belum mendapatkan rumusan berdasarkan produk ini. Betul yang mengangka omsetnya seperti yang Pak Wali bilang. Nah persoalannya adalah tahun ini kita bermohon supaya omset bisa kita laksanakan. Ke depan pengelola parkir searah dengan arahan Pak Wagub. Kalau meter parkir bisa berjalan Pak ya, penggunaan parkir akan lebih transparan dan akuntabel sehingga omsetnya akan lebih meningkat. Masuk kerja sama gedung-gedung parkir itu Pak. Kalau itu bukan UPT parkir, pakai jatah preman aja. Di wilayah ini berapa kasih saya sumbang? Benar Pak? Daripada kita dapat 19 miliar juga habis, nggak cukup. Pusing kan? Kita tambah 20 miliar, kita keluar 21 miliar, income 20 miliar, tekor 1 miliar. Mumut tengah mati. Lebih baik pakai cara preman aja. Bikin kegiatan Pak ya di Bukan cara preman, ini wilayah ini dilelang. Dilelang. Beauty contest dilelang, kayak lelang jatah preman aja. Ini siapa yang mau pegang parkir sini? Bayar kita berapa? Store di muka. Kalau nggak mampu, bank garansi. Nah kalau cara di Singapura begitu, malah kasar Singapura. Karena mau lelang, bayar dulu di muka. Gitu kan? Kalau nggak mau, ada cara kedua. Semua income store ke kas. Tahun depan baru saya keluarin. Ya Anda masih munafik dong. Modal dulu. Jadi uangnya dimasukin ke kasnya dia. Tahun depan baru dia akan dikeluarin bayar dia sebagai piutang BPKD. Masuk dulu distribusi, nanti baru dikeluarin bayar ke dia. Dihitung berapa ini hitungannya. Nah kalau di kita harus pusing kan, kalau ada bagi hasil kita juga bisa main macam-macam lagi nih. Kayak online. Sementara mungkin cara kasar aja. Ruas ini siapa mau jadi premannya? Jatah saya sekian tiap bulan. Ya kalau nggak store kamu untung rugi saya nggak mau tahu. Tapi kalau kamu harga parkir tiketnya udah ditentukan, kalau ada malak juga kita keluarkan. Dapat duit banyak Pak itu Pak. Sama seperti sampah enggak? Ratusan miliar dapat tipping fee kan? Jadi saya nggak mau lagi ya. Karena saya bayar sampah mahal di rumah saya sama keamanan 1,2 juta masa sebulan. Masa yang ngambil sampah saya di depan rumah juga mobil sampahnya DKI. Isi pengelola masuk kantong loh Bu. Mobil saya alasannya apa? Nggak ada distribusi terima uang. Terus isi sampah saya yang udah saya bayar ke perumahan itu mahal dibawa ke tipping fee, DKI lagi yang bayar. Nah sekarang coba lihat, ini BPKP mesti ini audit ini. Inspektorat saya nggak tahu berapa nggak ketemu. Ini mainan anak kecil aja nih. Saya udah lakuin waktu kuliah ini. Saya udah tahu. Tipping fee Bantar Gebang
kita bayar kan. Terus buang sampah tender ke saya, ngangkut sekian kubik di wilayah ini. Coba perhatikan semua pembukuan kita. Tiap tahun selalu minta perubahan, jatah kubiknya habis. Coba perhatikan nggak? Coba periksa audit semua. Saya orang keuangan. Keuangan tuh nggak bisa dibohong kok. Begitu keuangan itu kan langsung bisa kebayang otaknya mereka tuh apa. Berarti kemungkinan dia salah menganggarkan. Karena untuk wilayah yang punya jatah ngangkut sampah sudah saya selesaikan ternyata. Masih jauh, masih 6 bulan sudah saya habis nih. Artinya berarti Bapak produksi sampahnya melebihi daripada tahun lalu, dan prediksi tahun ini ada kasus tertentu. Penduduknya berubah nggak? Enggak. Pasnya berubah? Enggak. Kemungkinannya apa dong itu? Kemungkinan saya kirim 10 ton, saya lapor 100 ton. Nah yang penerima happy nggak? Happy dong, tempatnya nggak penuh, duit dapat, toh lagi sama Bapak. Saya juga lagi sama Bapak, kita kong kali kong. Bapak ada orang periksa, tutup. Nah sampah kita seperti itu saya curiga. Masih selalu jatah sampah habis, tidak perubahan. Nah sama seperti kasus sungai, waktu Eri stop di PU. Saya mau kasih, dia bilang sama, jatah sudah habis, ngeruk sampah di sungai. Nggak ada, wah dia veda komplit saya. Full kompas keluar, satu sunter penuh sampah. Season City, Pakin, pokoknya di utara, full sampahnya. Udah kayak, bukan gunung, itu kayak pembuangan sampah udah. Gak ada. Diperiksa BPKP, sah. Karena kontraknya kan sesuai jumlah kubik, udah saya laksanakan. Semua bondnya ada, di tipping fee ada. Coba kalau kita mau audit Bantar Gebang, coba ditanam-tanam, bukan insenerator. Udah lama Bantar Gebang itu penuh, Bu. Kenapa saya nggak penuh? Karena banyak laporan palsu menurut saya gitu. Jadi yang dikirim itu tidak sebanyak itu sampahnya. Makanya nggak penuh-penuh Bantar Gebang. Tempatnya terbatas. Bisa kita hitung kok semua kubikasi, semua volume. Saya ini tukang isi tongkang. Tinggal hitung kan, apa sekarang pakai Google plot, kita tinggal bor berapa, alat berat. Nah lalu gimana caranya? Saya sengaja pakai CSR, turunin alat berat, sikat semua sungai-sungai itu. Sampai Februari mulai kerja habis banjir itu. Banjir kan sampai udah paling gila kan. Dibandingkan itu sampah, dia banjir itu paling gila nih. Kita beresin. Ini udah bulan Juni nih. Udah 4 bulan ini dari bagian kita beresin. Bawa coba ke Pakin, ke Jalan King semua. Ada sampah nggak? Ada lah dikit-dikit. Gak mungkin numpuk. Kenapa bisa numpuk? Dia nggak pernah kerjain. Dia nggak pernah ngangkut itu sampah. Cuma laporannya dia ngangkut. Omsetnya yang lari, omsetnya sampah. Nggak pernah dikerjain. Sampah. Itu alat berat ditungguin di sungai. Aku kan lewat tiap hari kok tungguin. Gue liatin itu. Nggak pernah dikerjain. Mana ada alat berat? Tapi laporannya ada terus. Makanya saya inspektor itu kita kerja nggak bagus sebetulnya kita. Saya tahu persis kok cara hitungan sebetulnya. Berapa mau? Itu udah satu pihak curi. Pihak kedua Pak saya bilang. Saya mau dapat duit sekarang. Gimana caranya? Gampang. Panggil yang perumahan-perumahan. Anda dari warga pungut. Rasanya kita nggak ada perda mengut retribusi. Saya nggak mengut retribusi. Saya cuma panggil orang perumahan. Lu kan pungut duit dari dia. Gue bisa audit kamu loh. Pungli nilainya. Saya stop aja truk sampah saya ngambil ke perumahan kamu. Ribut satu orang perumahan semua. Anda harus beli truk sendiri. Oh pasti kamu nggak sanggup beli truk sendiri. Nah kalau nggak sanggup beli truk sendiri, kamu sumbang truk. Nanti saya operasikan. Kalau Anda mau sumbang truk, sumbang ban. Bikin di BPKD, CSR. Perumahan ini akan sumbangkan berapa ban kasih kita. Lalu begitu dia bayar ke Bantar Gebang, kamu bayar langsung deh. Kamu yang bayar langsung, perumahan bayar langsung. Saya nggak bisa komisi nih. Saya nggak bisa komisi loh. Yang penting jangan saya yang bayar. Nah syukur-syukur kau yang besar. Atau gini, bos, atau nggak usah sumbang saya deh. Kamu beli mobil sendiri, kamu angkut sendiri, kamu buang sendiri, kamu bayar sendiri deh. Nggak usah kasih saya apa-apa. Saya nonton aja. Kasih fasilitas saja. Kenapa? Perumahan mewah, Pak. Tong mobil sampai yang masuk itu yang terbaru, Pak. Kenapa? Karena kami nggak mau bocor akhirnya. Itu masalahnya kita.
Tapi di jalan raya yang bocor-bocor semuanya itu. Kalau perumahan, wah kalau truk sampah masuk bocor tempat saya mana kasih. Nah itu gimana? Sogok semua, bayar orang perumahan. Jadi bayangin, sopir dapat tambahan. Nah itu sebenarnya demokrasi kita tuh rusak di situ. Sopir sampah, Pak. Kalau Bapak kurangin dikit dia marah. Padahal dia income harian datang masuk itu. Coba hitung aja, Pak. Kalau bawa mobil sampah di Jakarta. Belum lagi ngomong kalau dicuri spare part tuh, Pak. Curi ban, tuker ban. Karena kita selalu beli mobilnya Hino, Fuso yang semua orang suka. Makanya saya mau beli yang merek apa, Polandia kayak, mau Rusia kayak, yang orang nggak bisa tuker. Saya pengalaman main dump truck soalnya. Itu kalau sopir nakal dia langsung tuker sasis. Ditukar sasis sama sasis. Satu gearbox ditukar. Nggak tahu, nggak ada seri dia. Itu nggak dapat seri. Siapa mau diaudit? Ban juga itu. Makanya kalau mobil yang sejenis begitu cara main. Kalau ban kan baru, masa 1 bulan udah rusak? Oh, ketusuk, Pak. Ketusuk kayu, Pak. Padahal itu ban yang ketusuk orang lain pun yang ditukar. Akhirnya perusahaan yang kejam, yang tambah kaya, Pak. Saya ketemu perusahaan yang besar. Kamu kok bisa tambah besar ya? Dia bilang, lu sih bego. Kenapa bego? Sekarang mereka ada jam, ada hour mesin, HM. Elektronik. Ini kalau jalan tuh jalan. Tapi kadang-kadang rusak nih, Pak. Rusak dia memang dia manual. Manual bisa bebas main. Kalau saya, alat berat baru, saya berpikir TV baru pun bisa rusak. Elektronik bisa rusak dong. Ya sudah, bagi orang servisnya. Nah kalau bos yang teman saya nih, dia enggak. Begitu elektroniknya rusak, bilang itu, pecat! Nggak ada urusan. Lu main. Oh saya nggak main, Pak. Wah, kalau benar-benar dia nggak main gimana? Ya siali ya, jangan siali kita. Begitu lu lolosin ini, semua main. Bener. Siali dia, jangan siali kita, dia bilang. Ini betul kok, ini artinya itu outsourcing begitu lihatnya, outsourcing ini. Tapi hari ini outsourcing kita itu ikut main. Coba aja kalau mau diaudit, itu bisa banyak orang masuk penjara kalau bantu depan kalau mau diaudit. Berapa sampah yang dia masukin, berapa volume yang dia tanam, oh selesai itu. Itu proyek miliar, ratusan miliar itu. Kalau lapor ke KPK, KPK masuk tuh hobi itu dia. Ini jangan main-main loh, soal Bantar Gebang ini bisa korupsinya gila-gila tuh. Kalau ngomong sampah-sampah, kita habiskan uang ini berapa banyak. Nah sama juga parkiran. Cuma ini bagi rata, berjamaah kita semua dari. Cuma mesti robah, Pak. Jadi saya pikir kali ini ya sudah. Caranya begitu aja, Pak. Bapak pakai saldo dulu. Tahun ini ya. Kesusahan hari ini cukup hari ini, Pak. Besok tahun depan urusan besok. Nah tahun depan gimana? Bapak lelang. Asal mereka tidak mempekerjakan mereka gaji yang besar. Cuma tinggal panggil nama mereka, ini gue punya pegawai nih. Dia mau penghasilan 3 juta sebulan. Ini potensi sekian. Bapak bisa hitung, udah orang sekolah semua kok. Saya nggak sekolah juga, saya duduk situ pagi sampai sore, hari yang paling sepi udah bisa hitung. Cara kampungan aja. Bapak saya ngajarin kakek saya, kamu duduk aja situ, jadi tepekong tanah katanya, Pak. Jadi istilah itu kalau di Belitung itu namanya tepekong tanah, Pak. Jadi sering kayak orang tua, kalau mau titipin om kamu, Pak Demu, kan banyak keluarga Melayu kan, Pak Long, Pak Ki, duduk di pabrik kamu situ. Saya main tambang. Untuk apa? Nggak bisa sekolah. Ya jadi tepekong tanah juga bagus. Jadi orang turunan Cina tuh suka kalau bangun apa tuh bikin tepekong gitu, Pak. Supaya nggak sial gitu kan. Ini tepekong tanah apa? Ya duduk aja, dia catat aja kayak orang bengok gitu loh. Mobil lewat berapa? Ya catat aja kayak tepekong tanah. Langsung kita tahu. Minimal jadi tepekong tanah. Ya sekarang kan bisa masa orang berparkiran nggak ngerti jalur ini bisa potensi dapat uang berapa. Ya sudah kita lelang. Yuk dikonteskan aja, Pak, tahun depan semua, Pak. Ya tahun ini solusinya itu. Tahun depan UPT itu jadi tuan komisi aja, betul nggak, Bu? Mungkin mengingatkan aja, Pak. Jadi kalau tahun sekarang ini memang sudah tidak ada lagi subsidi apa lagi.
sudah secara otomatis berarti itu kan menggunakan dana kas yang ada di Bapak semua, yang ada di UPT Bapak semua. Iya, tidak hanya untuk pembayaran remunerasi, tapi termasuk biaya operasional yang lainnya. Termasuk pengadaan barang. Iya, termasuk pengadaan barang. Nah, yang perlu kami mengingatkan, kalau misalnya Bapak melakukan pembayaran terhadap tamu itu sesuai dengan besaran yang tahun kemarin, nah, pertanggungjawabannya ini sejauh mana akuntabilitasnya? Masalahnya di hitungan ini kita sudah nggak bisa masuk hitungan itu, gitu. Formulasi ini sudah tidak cocok lagi, gitu. Itu yang mungkin perlu dipikirkan, masalah akuntabilitasnya ini, Pak. Iya. Artinya tahun sekarang juga, kalaupun sekarang ini mau dihitung disamakan dengan yang tahun kemarin, Bentuknya apa? akuntabilitasnya nanti seperti apa? Karena kalau rumusan ini jatuh hitungannya kan lebih rendah. Nah, kalau mau disamakan, makanya yang awal sekali mungkin dari sisi formulasi ini yang perlu dipikirkan terlebih dahulu supaya dasar hukumnya kuat gitu waktu pembayaran remunerasinya. Itu aja yang mungkin perlu dikaji lebih lanjut gitu. Itu juga saya kira juga lemah ya. Tapi perhitungan kan masuk juga kan. Iya, makanya Maksudnya gini Bu, ada nggak celah? Ya namanya hukum kan, saya suka bercanda firman Tuhan aja ada celahnya. Sorry, maksudnya bagi nggak, saya suka cerita konyol ini. Itu sorry, saya memang agak jangan terlalu dianggap serius sama orang yang agak beragama. Saya agak masalah soal ngomong begini. Pak, tepatnya manusia sering mencari celahnya. Iya, pasti celah. Saya suka cerita, kalau cerita lebih panjang itu soal Nabi Sulaiman. Itu catat dengan baik. Nabi Daud itu waktu mau mati, dia tuh dendam sama si panglima, sama si Simi yang pernah menghina dia. Jadi dia bilang sama si Sulaiman, ini catat di Alkitab nih. Jadi Alkitab tuh ngaco ya, tapi ini catat Salomo. Jadi bilang begini, lu bijaksana, lu tahu caranya istilahnya ngabisin ini orang. Jangan biarkan dia turun ke liang kubur dalam kondisi yang baik. Ini catat. Nabi Daud perintah. Lu mesti ingat si Barzila ya, anak-anaknya itu ya. Dia tuh nolong gua waktu gua lari dikejar dari Absalom, abangmu waktu kudeta. Ya kamu yang mesti ingat si Job itu panglima. Itu kan ikut berontak sama abang. Sama dia nggak ikut abang yang satu, dia berontak sama abang lain. Terus yang kedua si Sime yang lempar saya ngutuk-ngutukin saya waktu saya lari dari abang kamu. Kamu jangan biarkan dua orang itu turun ke liang kubur dengan damai. Nah, si Salomo gimana? Sulaiman ini meninggal si Daud, ya si Sulaiman. Sulaiman ini gak mau pintar, cek celah hukum, ini celah hukum nih. Dia panggil nih si Cimi, lu kau gue ikutin emosi lu perlakuan gue sama bapakku, kira-kira gitu. Udah aku habisin kamu. Ya, Tuhan melarang aku membunuh kamu. Wah, dia nanti dibunuh orang dilarang Tuhan dong. Karena itu kamu tidak boleh keluar dari kota kamu, dari rumah kamu, dari kota kamu. Tahanan kota nih, kalau kamu keluar dari situ, kamu terbunuh, bukan salah saya. Mana ada orang tahan di dalam kota terus. Dari tahun 2 tahun, budaknya kabur. Si bos ini kesel dong, dikejar itu budak. Begitu dia lewat tanpa batas, bunuh. Lalu si Sulaiman bilang apa? Bukan salah gua, itu gua kasih tahu lu gak boleh keluar. Maksud saya itu aja celah hukum gitu loh. Karena ada peraturan kan, kalau kamu bunuh orang ada kota pelindungan zaman itu gitu loh. Sampai si imam besar meninggal, baru kamu boleh keluar. Kalau kamu keluar, nah itu maksud saya celah hukum. Nah sekarang kita harus temukan celah hukum. Di lapangan kan kasihan PNS kita, UPT kita. Orang kecil di bawah, walaupun dia udah ngiler uang laki-laki, uang kenakalan tadi, dia tetap merasa ini haknya dia. Nah tukang parkiran setengah preman atau minimal berani hadapi preman lah, atau bawahan preman lah. Di lapangan kan begitu nih. Yang namanya tukang parkir, namanya pasar, mereka itu kalau nggak preman, ya anak buah preman. Nah ini situasi kawan-kawan ini sulit. Maksud saya gimana kita cari ada celahnya, apa ada pergub atau apa yang tidak salah. Kalau pergub gampang, kalau perda kita susah. Kalau saya ada pergub aja, kalau ada pergub
Nah rumusnya gimana kita keluarkan supaya ini selesai. Nah kedepannya Bapak beauty contesin aja Pak. Udah kita jadi raja preman dong, masa ada puasa nggak bisa jadi preman? Jadi kita jadi bos preman gitu loh. Kita juga Saya nggak tahu preman. iya kita ada puasa kan, ya kan? Kita baru bos preman kita gitu loh. Beda di definisi, Pak. Gimana caranya Bu supaya bisa kawan-kawan di lapangan tuh selisih-selisih ini nggak teriak ini? Iya. Seperti yang tadi yang di awal kan. Jadi di formula itu artinya 148 tetap direvisi Pak. Ditambahkan satu unsur lagi apa gitu. Ya sama seperti kesehatan. Kesehatan tambahkan tunjangan asuransi. Nah, apalah gitu. Namanya tunjangan asuransi, tapi tunjangan asuransi itu tidak berbentuk asuransi. Berbentuk uang mentah, dia yang putuskan mau beli atau tidak. Silakan itu. Boleh Ibu ya dia? Bisa. Di kesehatan gitu, kita Iya, kali. artinya kembali Boleh. lagi kan diikat di dalam satu. Berarti kita kembali payung lagi ke hukum. yang Formulasi. pergub yang 148 cuma direvisi gitu loh. bukan pergub yang semula berarti. 165. Nah, Kita tetap mengikuti yang 165. Bukan, 165-nya itu kan mengatur Enggak, 60%-nya. oh nggak perlu berarti ya. Jadi formulasinya kan diatur di 148. Yang perlu direvisi 148. Berarti gini, kalau itu 148 Iya. tetap dengan pendapatan kali pendapatan kan Bu? Bukan Pak, offset. Pak. Oh iya betul betul. 148 Betul, itu yang salah ya. Ah. Nah di situ ditambahkan aja Bu ya. Nah, Tambah satu unsur tambah apa? tunjangan asuransi. Apalah gitu. Tunjangan asuransi lah namanya lah kemarin. Nah, itu Kalau nanti TKD kan nggak boleh lagi kan? Iya. Jadi dari formulasinya itu Tunjangan asuransi Pak. Asuransi hari tua Pak. Memang Pak, di salah satu unsur di Permendagri 61 itu unsur risiko kan masuk Pak. Iya, Harusnya. unsur risiko masuk ya. Nah, bisa. Gitu. Risiko Jadi, bahaya lapangan ya. Iya. Jadi tunjangan asuransi Jadi risiko kalau lapangan. saya lihat ini dari parameter-parameter rumusan ini unsur risikonya belum dimasukkan. Iya. Mungkin itulah Nah, celahnya. ini perlu gitu. BPKB. Nah, ini celah. Celahnya mungkin di situ. Sulaiman aja bisa cari celah. Apalagi waktu. Firman Tuhan tuh. Kita cuma cari celah di pergub. Kalau di firman Tuhan susah cari celah. Masalahnya waktu. Akhirnya cuma tafsiran. Itu siapa? Siapa yang istri Maya itu? Oh, Yang subur. Sulaiman. Oh, yang subur. Yang subur. Mau bikin film loh. Itu juga berhasil mencari celah kan? Dia bikin hadis sendiri, Pak. Kalau celah firman Tuhan kita nggak takut lah. Kalau celahnya pergub mesti. Mungkin gini ya, Bu, ya. Kalau misalnya rumusan yang tetap omset tidak ditambahkan saldo kas, berarti di dalam rumusan ini tetap ini, cuma mungkin hitungnya Beda. Ditambah saldo kasnya seperti yang Biro Hukum sampaikan itu kami sependapat. Jadi memang tidak boleh ditambahkan saldo kas karena ini ditambah saldo kas ini kan juga masih saldo kasnya berapa gitu loh. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam formulasi itu. tambahan dari SKT, Bu. Jadi kan Bukan ya. hitung ya. Enggak gini, maksud ibu tuh sederhana sekali. Saldo kas kan saldo itu ada boleh pakai dari yang itu. Nah saldo kasnya dipakai ketika omset kita tambah ini, karena kan ada faktor tambahan, kurang bayar, pakai sini, Dibayarkannya pakai saldo. dibayarkan pakai saldo kas. Kan kita mau tambah kan, tambah penghasilan tadi kan, itu aja. Enggak kan mekanismenya semuanya ini kan harusnya dicakup artinya dituangkan terlebih dahulu di dalam RPA Pak, Selesai ya. ketemu itu. Ya. Dituangkan di dalam RPA termasuk kan pembayaran remunerasi ini gitu. Jadi artinya kita jangan sampai ini kemarin saya juga agak bingung juga dari pola pikir teman-teman yang di UPT parkir gitu. Boleh nggak kita menggunakan saldo kas? Loh ya boleh untuk nutupin. Loh kenapa nutupin kan semuanya itu sudah dianggarkan di dalam RPA-nya. Gitu loh. Kan semuanya sudah dihitung di RPA-nya. Dan ada proyeksi Jadi kas. penghasilan baru. Jadi Yang kan kita model-model sudah jadwal tahu nanti. ini cash flow-nya itu seperti apa sih gitu. Cash flow-nya itu seperti apa kita kalau memberikan remunnya sekian gitu misalnya. Jadi cash flow kita apakah tidak terganggu nantinya? Itu kan udah harus terpikirkan dari awal gitu. Ada
sisa-sisa yang pakai buat Nah sekarang operasional. kan kita berpikiran sekarang bagaimana merumuskan remunnya ini, besaran remunnya ini terkait kemarin ada kesalahan perhitungan di rumusan itu gitu. Sekarang apakah bisa nutupin? Kalau nutupin berarti formulanya ini yang harus kita revisi dulu untuk payung hukum dari akuntabilitas. Nah, akuntabilitas realisasi RBA-nya gitu Pak. Jadi mekanismenya seperti itu gitu harusnya. Dijelaskan Bu, remunya apa, perumusan itu seperti apa, tambahannya? Nah, silakan tadi Pak Wagub sudah memberikan masukan tambahannya. Jadi dari salah satu unsur itu kan kalau unsur-unsur di dalam Permendagri 61 gitu ya. Itu kan ada unsur apa? Ada Risiko. size ya. Nah, salah satunya itu risiko yang sepertinya belum diperhitungkan di sini. Gitu. Jadi kalau di X sama Y-nya itu kan itu sudah ada perhitungan individu ya, artinya kinerjanya sudah masuk kan, ke tingkat kerajinannya itu sudah kelihatan di sana kan perhitungan absensi segala macam kan ada. Nah itu saya kira untuk yang unsur risiko itu yang belum tercover di sini. Itu banyak itu petugas kelurahan juga beda kan. Di Petugas indeks ya Bu ya, juga kan beda. ada pengalaman dan masa kerja, Iya. masih indeks, ada keterampilan, kompetensi, ada risiko, disindeks, tingkat kegawat daruratan, jabatan yang disandang dan hasil capaian kinerja ya Bu ya. Iya, Ini Iya. diatur di pasal 53 ya. betul iya. di Permendagri-nya. Berdasarkan Jadi itu, Sudah itu mengacu ke situ aja. tambahan indikator penilaian tambahan. Iya. Ya risiko keselamatan aja begini. sama kayak kita kelurahan, kalau PP kan ada tambahan 1 juta. Iya. 10.000 Pak. Ya tambahan 1 juta kan boleh. Di luar TKD. Di luar TKD yang resmi ada tambahan. Berarti selesai. Maksud saya takutnya ada bagian pemarah apa segala Tapi macam, mungkin- dia kayak ikut Iya, rapat, hukum. kita bertanya Nggak mungkin begini, Pak. lagi gitu loh. Tanya bidang hukum dulu Pak, takutnya nanti. Nah sekarang kita rapat, kita rekam nih. Ya, Gak mungkin dong mengeyel-ngeyel, mau kesini aja parahnya teman kita saya. sudah 3 kali Pak Rano. Siapin verbalnya. Enggak, kemarin memang agak mentah, masuk akal. Nah, makanya kita Kalau BPKP bilang tidak, saya juga takut. Kalau BPKP bilang iya, saya berani. Kayaknya sekitar makanya saya mengingatkan. Iya. Biro hukum Prinsipnya begini Pak, kalau kami tidak ada masalah, sepanjang dari unsur pemerintah silakan jalan. Nah sekarang udah silakan, Ya. tambah 1 unsur itu. Betul. Berarti sekarang verbalnya tolong masukkan Ya, itu. siapa? Jadi kan tunjangan asuransi. Tapi besarannya maksimalnya kira-kira berapa? Harus jelas nggak bisa? Enggak, nanti mereka yang tentukan kira-kira Memakai ini Pak formulasi lagi. Ada formulasi. Iya, ada formulasi lagi Pak. Proses Jangan malah gede-gede, jadi jangan langsung ngambil menutup kekurangan, mungkin nggak mungkin sama Pak. Iya Pak. begini Pak. Yang penting saldo kas tunai dihitung, nggak ada asas kepatutan. Iya. Ya Jalan udah, dia nggak apa-apa, kita nggak kasih aja APBD lagi kok Pak. Layak. Dia mau bikin 10 juta ya nggak apa-apa, todongnya di jalan. Asalnya begitu Pak, daripada makan preman, makan resmi aja. Dia preman kita resmiin gitu loh. Kenapa masih pusing gitu? Legal. Dilegalin aja. Ini kan dari kerja bawah. Iya, Preman semua nih. dilegalin aja kan. Bener nggak? Dilegalin. Sekarang ngapain makan uang haram? Mendingan uang halal dong. Resmi. Harapan bukan sukses preman Pak. Bukan preman. Freeman, orang kawin. Nikmatin bulan dia Pak. Itu freeman kan? Freeman. Wilayah kota. Jadi langsung ditenderkan saya bilang, langsung uang masuk, plot aja berapa, tunjangan-tunjangan semua mau berapa. Lebih baik begitu. Ya kalau saya bisa jadi Mendagri, mau saya rumah tuh gaji bupati, gubernur dulu. Nggak masuk akal gajinya, terus kita nggak boleh dapat uang komisi dari BUMD. Itu nggak masuk akal, BUMD saya yang bina, saya yang awasi, masa untung direksi dapat 10%, saya nggak dapat kebagian dari situ gitu. Nggak boleh kan? Akhirnya apa yang terjadi? Nyolong. Kalau nyolong kan nggak betul, diresmiin. Uang operasional nggak boleh masuk kantor, loh, nggak ada potong pajak. Kan lucu gitu loh. Kalau itu perangkatnya. Gaji cuma boleh 10 kali bonus, 10 kali gaji tambahan. Kan lucu itu. Oh, jadi gubernur 250 juta, 500 juta sebulan juga nggak apa-apa. Oh, jadi bupati 250 juta saya kasih. Masa kamu nggak bisa nyolong? Saya periksa harta kamu, biaya hidup kamu, pajak yang kamu bayar sesuai atau tidak. Saya periksa LHKPN kamu semua. Bupati mana mau 250 juta kalau dia nyolong, satu tangan nyambung izin 3 miliar. Apa
Ngapain kau terus 50 juta diperiksa semua? Nah kan karena munafiknya di sini gitu. Pak, mungkin kita minta pendapat dari kementerian Pak. Nah. Dengan dalam materi. Silakan. Izin Pak, saya dari Kementerian Dalam Negeri. Ya kalau untuk menanggapi masalah seperti ini, ya, saya sepakat dengan Ibu dari BPKP, dari BPKPU. Iya, betul Pak. Iya. Ya emang kalau misalkan aturan-aturan itu ya sepakat dengan Permen 61 yaitu pada pasal 53 yang di situ menyebutkan berdasarkan indikator penilaian remunerasi Pak. Oh, Ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keterampilan, resiko pekerja, tingkat kegawat daruratan, jabatan dan sarana. Selesai itu. Banyak selesai Pak. Menurut saya Di pambangan aja Pak, sesuai itu Pak. Ingat angkanya nanti kawan-kawan belakang lebih tahu. Oh iya. Ya dong Bapak lebih tahu dong. Iya Pak. Yang penting Kepatutan. dinaikin kepatutan nggak apa-apa, yang tambah istri aja. Biasanya kan itu penyakitnya kan, penghasilan tambah, kesejahteraan keluarga sama. RI 2 Pak, RI 2. Cuma kesejahteraan masyarakat lainnya nambah gitu loh. Istri tambahannya ya kan masyarakat juga gitu loh. Keluarga yang lain juga gitu loh. Jadi keluarga intinya biasa aja gitu loh. Dana laki-laki Pak. Memang kita pengen yang resmi. Saya tahu kok, namanya lebih baik kita resmi. Kalau resmi itu biasa tuh keluarga langsung nikmati. Kalau uang harian itu tuh nggak tahu habis di warung kopi, di pasar, traktir teman. Itu kadang-kadang gaple. Mohon izin Pak, Bapak Pimpinan, kami sudah 6 bulan. Mohon izin Pak Enrico, kami hanya menyampaikan, kami orang lapangan murni. Yang kami ingin berharap sekali ini sudah 6 bulan kami merasakan pahit Pak. Kami bukan preman, tapi kami pengelola di lapangan itu mengoptimalkan. Kami mendapatkan Minggu depan selesai ya, verbalnya apa? Kalau bisa nggak? Ini kan udah Kamis ya. Bisa jalan nggak besok verbalnya semua? Siapa? Besok jalan aja. Semua todong-todong aja, nggak usah dikirim, nggak usah kirim berkas Pak. Kalau kirim berkas nggak beres. Mungkin dilampirin Tadi tolong datangin gitu loh. aja Pak. Notanya datangin para. Ya, siapin, kita siapin langsung Pak. Ya hari ini lah langsung edarin. Besok Jumat agak pendek. Alhamdulillah. Kan bisa tahu kan formula udah bisa kebayang ya. Amin. Kebayang nggak formulanya? Ya. Udah jadi laki-laki istri di rumah Pak. Karena tunjangan asuransi itu hampir mirip Pak. Resiko pengen diatur-atur pangkatnya apa bisa tadi. Jadi yang penting di pergubnya terus berlaku surut. Rapel kembali. Itu pasti orang senang. Dan bayarnya harus cepat Pak. Antara puasa sama lebaran bayarnya. Jadi pas langsung. Jadi Bapak nabung tambah bunga sebetulnya. Iya. Itu kan nabung kan? Bayar utang Pak. Nabung tambah bunga. Jadi tahan. Kalau di BCA kan ada kemungkinan dapat Mercedes Pak. bunganya dimusuhin istri di rumah Pak. Istri jadi laki-laki Pak, nggak pakai antingan sekarang. Istri curiga ya. Siapa sih kita kawin lagi jujur malu. Tapi kan mukanya muka nggak jujur sih. Di mata istri malu. Tapi istri kadang-kadang yang dia semakin percaya itu semakin nggak jujur lagi. Jadi kalau yang dia nggak percaya dia curiga, berarti laki itu jujur sebetulnya. Bukan jujur jadi mujur Pak. Ya kan dia istri itu kalau dia curiga tuh sama kita tuh soalnya laki itu jujur. Yang dia kira tenang-tenang nggak masalah itu masalah. Semoga sukses untuk Bapak. Sama-sama. Doakan di bawah orang-orang 250 orang itu mendoakan Bapak. Putusannya hari ini Pak. Amin. Saya membawa pesan moral bahwa ini harus putus hari ini. Seperti itu. Pantasnya Pak Enrico agak takut tadi. Itu diatur Pak. Dia 5 saya 1 Pak. 5 wilayah saya 1 BBM naik Pak. Makanya tadi tunjangan asuransi seluruhnya Pak. Tapi saya kira tahun depan 5 juta. Kenapa hitungan seperti ini? Kemudian hidup layak kita, Bu. Itu ditentukan 40 komponen. Itu udah salah. Di luar negeri 120 komponen. Kenapa? Di sini ada biaya asuransi kesehatan hari tua semua, nggak ada seperti yang 40. Di 120 baru ada.
Lalu yang punya komponen yang kacau, beda sepertiga nih. Dihitung lajang. Artinya bapak nggak boleh punya istri yang tidak kerja. Lajang boleh menikah dan tidak boleh punya orang tua atau mertua yang pensiun tidak ada penghasilan. Bagaimana Anda menanggung dengan KHR 2 juta? Dan pemerintah gunakan BPS juga salah. Kalau orang miskin Jakarta cuma 1,2 juta, karena digunakan 250 kalori per hari. Kalau dihitung dengan uang 300.000. Ibu di Jakarta penghasilan 500.000, ibu orang kaya, bukan orang miskin lagi. Orang kaya batas miskin. PBB gunakan $2. $2 di Jakarta hanya 600.000. Kalau sampai 600.000, PBB mengatakan sudah tidak miskin. Dan kebutuhan dibayar dapat pokok itu 1,95 juta. Betul, kalau orang berpenghasilan di bawah itu, dia miskin. Dia itu rentan miskin. Nah, mari kita sebutkan KJ. Sedang perumahan, sedang pedagang. Nggak apa-apa, kalau yang 4 juta, 5 juta. Itu betul. Ini kan bisa dapat segitu kok. Kalau dibagi yang betul. Tapi ya benar, gitu loh. Kami nggak bisa, kita bayangkan kalau tukang parkir punya penghasilan hebat. Dia belanja ajak istrinya makan, sekolahkan anak. Beban sosial kami. Tugas kami ini mengadministrasikan sosial. Kan itu undang mengatur mewujudkan dan sosial. Nah, tugas pejabat administrasi. Sama administrasi bisa menjaga semua di dalam hukum. Nah, ada hukum. Makanya saya bilang kalau kita taat sama konstitusi. Kalau ada marah-marah, kami pilih Pak, kami nggak mau pilih lagi. Saya sudah pilih lagi. Kalau kamu ngajak saya nggak usah pilih. Kita masih punya 52 bulan di sini. Tetap masuk di PJM MMA. Kenapa MRT tidak berani? Jadi aku bisa bayangkan MRT mau dibantu itu baru setengah. Masih itu nggak. Cuma buang itu lubang itu ngatur jalan tutup lubang buang bahan segala macam itu. Kalau mulai dari sisa 4 tahun di sini, Oktober groundbreaking, bisa tiap ikut Jakarta di macam ada 18 pertemuan yang pas flyover. Ini kalau kita bikin macam pas flyover. Ini kalau kita nggak bikin, kalau kita 3 tahun 4 tahun juga. Belum lagi koridor busway yang 13-15. Ya, ini kan bikin macet di mana-mana. LMT maki-maki gara-gara pengusahanya stop. Padahal kita yang duit kita dimaki-maki. Kalau kita pikir tunggu 2017 ya lah, tunggu 2017 ketok. Tapi udah tunggu 2017, giliran mau jadi gubernur, jangan juga deh. Dia mau untuk 20 tahun, baru Pak Gubernur bahasa putus. Apapun terjadi telan pil pahit 2017 kita mau bikin ini dasar dari dana pangan. MRT, inspeksi sungai, inspeksi waduk, yang susun ungu. Anda mau benci saya, mau salah saya, apa pasar-pasar tradisional kita kerja. Dengan segala risiko. Kalau kami sudah dikasih kemudian 60 bulan ini. Berikutnya kontrak saja, nggak usah pusing. Kami lelang, kasih lelang ya, gue bagus ya. Lelang terbuka, nilainya. Nah jadi itu ya. Partai bereskan sekarang Pak Hendriko. Kita harus berani target. Parkir harus sejahtera. Pasang badan di lapangan. Sudah. Dia pasang badan. Tenderkan parkir berapa? Kamu berapa? Berapa kita naikin parkir makin tinggi, parkir di jalan, makin orang. Tapi kan tetap orang Jakarta tetap parkir. Karena orang Jakarta maunya langsung.
Saya aja suruh parkir ke Paraman nggak mau makan di kantung itu. Gajah Mada. Udah main parkir aja, turun. Ih, wah, gue punya mobil parkir di dalam. Kita ya begitu. Kalau wilayah udah lapor Pak. Tapi saya pinggirnya juga terparkir semua. Dan di Singapura kita terpaksa pakai. Ada peraturannya. Ini normal. Semua berarti tidak populer. Pertama dia nggak suka sama kita. Tapi kalau dia udah jalan, dia bilang dia. Orang akan tahu. Nah, politisi jalan ini. Karena politisi. Ya, kalau kami bukan politisi, kami pura-pura gila soalnya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Selamat.